Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang hadir dalam perjalanan ini. Hari ini kita akan menapaki jalan batin yang dalam, jalan yang mengajarkan tentang diri, tentang cinta, dan tentang sumber sejati kehidupan. Tarik napas perlahan, rasakan keheningan di dalam dirimu. Ucapkan dalam hati, aku hadir sepenuhnya di sini. Aku siap menerima cahaya kebijaksanaan. Aku membuka hatiku untuk kebenaran yang lembut dan menuntunku pulang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari jadikan ruang ini sebagai tempat berbagi energi. Tulis di kolom komentar apa yang engkau syukuri hari ini, karena syukur adalah pintu awal dari segala kebijaksanaan. Dan jika engkau merasa video ini bermanfaat, bagikanlah, agar cahaya ini menyentuh lebih banyak jiwa. Mari bersama-sama, kita mulai perjalanan menuju ilmu batin tertinggi. Bab 1. Pintu masuk kesadaran. Bayangkan dirimu berdiri di tengah kesunyian. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara siapapun, hanya ada dirimu sendiri di sana. Pada saat itu engkau mulai merasakan sesuatu yang sering terlupakan, keberadaanmu sendiri. Kita terlalu sering berjalan terburu-buru, mengejar satu tujuan lalu tujuan berikutnya, sampai lupa bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kita kejar, melainkan kesadaran bahwa kita sedang hidup di sini pada detik ini. Pintu batin yang tertinggi selalu dimulai dari hal sederhana, yakni berani berhenti sejenak, lalu benar-benar menyadari, aku ada, aku hidup, aku hadir. Banyak orang percaya kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian besar, harta yang melimpah, atau pengakuan dari orang lain. Namun kebahagiaan sejati justru hadir dari kemampuan untuk merasakan kehidupan dalam bentuk paling sederhana. Menyadari napas yang keluar masuk tubuhmu, merasakan detak jantung yang setia bekerja tanpa engkau minta. Melihat cahaya matahari yang sejak awal hari tak pernah lelah menerangi langkahmu. Ketika kesadaran itu muncul, engkau akan memahami bahwa hidup tidak pernah kekurangan alasan untuk disyukuri, hanya saja kita sering buta karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh di luar diri. Kesadaran adalah pintu masuk menuju ilmu batin tertinggi. Tanpanya, semua doa hanyalah lantunan kata-kata kosong, dan semua pencarian hanyalah pelarian. Tetapi dengan kesadaran, setiap langkah kecil berubah menjadi bermakna. Setiap senyum, setiap pertemuan, bahkan setiap luka dan kehilangan, semuanya dapat menjadi guru yang menuntunmu. Saat engkau hadir sepenuhnya dalam kesadaran, dunia luar terlihat berbeda. Engkau menyadari bahwa apa yang tampak di luar hanyalah cermin, dan yang sesungguhnya menentukan arah hidup adalah bagaimana engkau memilih menatap dirimu di dalam cermin itu. Namun kesadaran bukanlah sesuatu yang otomatis hadir tanpa usaha. Ia harus dipelihara, dilatih, dan dijaga. Seperti api kecil di tengah malam yang mudah padam ditiup angin, begitu pula kesadaran bisa hilang jika engkau membiarkannya terhanyut oleh kebisingan dunia. Itulah sebabnya engkau perlu memberi ruang untuk dirimu sendiri, ruang untuk diam, merenung, dan sungguh-sungguh merasakan kehidupan yang sedang engkau jalani. Tanpa ruang itu, engkau hanya akan menjadi penumpang dalam perjalanan panjang kehidupan, terbawa arus kemana saja, tanpa pernah tahu tujuan sejati yang ingin engkau capai. Bukalah pintu batinmu dengan sederhana, dengan menyadari bahwa engkau hidup di detik ini. Rasakan napasmu, dengarkan detak hatimu, dan biarkan kesadaran itu tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di pagi hari. Sebab tanpa kesadaran, semua ilmu hanyalah kumpulan kata yang kering. Tetapi dengan kesadaran, bahkan satu napas, satu detik, satu momen kehidupan bisa menjadi pintu menuju pemahaman tertinggi. Disinilah perjalananmu dimulai, sebuah langkah pertama yang kecil, namun begitu agung, menuju ilmu batin yang sesungguhnya. Bab 2. Diam yang berbicara. Banyak orang merasa gelisah ketika harus berhadapan dengan keheningan. Mereka takut pada ruang kosong, takut pada sunyi, seolah-olah diam adalah ancaman yang menyesakkan dada. Padahal justru dalam diam, suara yang paling jernih bisa terdengar. Dunia modern memaksa kita untuk selalu bergerak, selalu berbicara, selalu mendengarkan sesuatu dari luar. Namun jiwa manusia tidak selalu membutuhkan keramaian. Ia justru sering merindukan ruang kosong agar bisa bernafas.
Ketika engkau berani duduk diam, tanpa distraksi, maka pikiranmu akan mulai berbicara. Pada awalnya mungkin terasa bising, penuh dengan keluhan, bayangan masa lalu, dan kegelisahan tentang masa depan. Tetapi jika engkau sabar, jika engkau izinkan semua itu lewat tanpa engkau ikuti, perlahan-lahan kebisingan itu akan mereda. Dan dari balik lapisan kegaduhan pikiran, muncullah suara yang jauh lebih dalam, lebih lembut dan lebih jernih. Itulah suara jiwa, bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dipahami dengan hati. Suara jiwa tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak pernah memanggil dengan keras. Ia hanya menunggu, sabar, sampai engkau benar-benar mau mendengarnya. Disitulah banyak rahasia kehidupan tersimpan. Dalam diam, engkau bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh orang lain. Dalam diam, engkau bisa merasakan arah ketika jalanmu tampak kabur. Diam bukanlah kekosongan, ia adalah ruang suci tempat engkau kembali kepada pusat dirimu. Seringkali kita sibuk mencari jawaban keluar. Kita bertanya pada orang lain, kita membaca banyak buku, kita mengejar nasihat dari mereka yang dianggap bijak. Semua itu baik, tetapi pada akhirnya jawaban terdalam hanya bisa ditemukan ketika engkau berani mendengar dirimu sendiri. Itulah mengapa diam begitu penting. Ia bukan sekadar hening, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumber kebijaksanaan di dalam dirinya. Belajarlah bersahabat dengan keheningan. Jangan takut pada sepi, karena sepi tidak pernah melukai. Justru dalam sepi, engkau bisa benar-benar melihat siapa dirimu, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Duduklah bersama diam dan rasakan bagaimana perlahan-lahan jiwamu pulang. Karena ilmu batin tertinggi tidak selalu ditemukan di tengah gemuruh kata-kata, tetapi justru di dalam diam yang berbicara dengan begitu lembut. Bab 3. Rahasia niat. Segala sesuatu dalam hidup ini bermula dari niat. Bahkan satu langkah kecil, satu kalimat sederhana, atau sekadar gerakan tanganmu, semuanya lahir dari niat yang mendahuluinya. Namun sayangnya banyak manusia berjalan dalam hidup tanpa benar-benar menyadari niat apa yang sedang mereka bawa. Mereka bergerak karena kebiasaan, berbicara karena dorongan spontan, bekerja karena tekanan keadaan, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, dari mana niatku berasal? Ada niat yang lahir dari ego, niat yang mendorong manusia untuk mengejar pujian, memburu pengakuan, mengumpulkan harta, dan menaklukkan sebanyak mungkin hal di luar dirinya. Niat semacam itu mungkin memberi hasil yang tampak besar di mata dunia, tetapi sering meninggalkan kehampaan di dalam batin. Sebaliknya, ada pula niat yang lahir dari kedalaman hati, niat untuk memberi, untuk menyembuhkan, untuk menebar cahaya. Niat semacam ini mungkin tidak selalu terlihat gemilang, tetapi ia membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ilmu batin tertinggi selalu menekankan kesucian niat. Sebab jika niatmu murni, langkahmu akan terasa ringan, ucapanmu terdengar jernih, dan hidupmu berjalan selaras dengan alur semesta. Namun jika niatmu kotor, langkahmu akan terasa berat, banyak hal akan menjadi rumit, dan kebahagiaan selalu terasa jauh. Niat adalah akar, dan apa yang engkau tanam di akar itulah yang akan tumbuh di ranting kehidupanmu. Maka tanyakanlah kepada dirimu dengan jujur, apa niat sejati dari jalan yang sedang engkau tempuh? Apakah engkau bergerak karena haus akan pengakuan, ataukah karena ingin memberikan arti? Apakah engkau bekerja hanya untuk menumpuk harta, ataukah untuk menebarkan manfaat? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sering dihindari, padahal di dalam jawabannya tersimpan arah hidupmu. Rahasia terbesar dari niat adalah bahwa ia tidak pernah bisa dipalsukan. Dunia luar mungkin bisa kau tipu dengan kata-kata indah, tetapi batinmu selalu tahu kebenarannya. Dan semesta dengan caranya sendiri selalu merespon sesuai dengan niat yang engkau tanam. Maka rawatlah niatmu dengan kejujuran. Karena dari niat itulah arah hidupmu dibentuk. Dan dari niat itulah perjalanan batinmu akan menemukan makna sejatinya. Bab 4. Melampaui rasa takut. Takut adalah tembok besar yang sering menghalangi manusia untuk melangkah menuju jati dirinya. Kita takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, bahkan kadang takut pada hal-hal yang belum pernah terjadi.
Rasa takut itu tumbuh dari pikiran, membesar seperti bayangan hitam yang terus menghantui, padahal pada hakikatnya ia tidak nyata. Ia hanyalah ilusi yang diciptakan oleh batin yang terlalu melekat pada kemungkinan buruk. Ilmu batin tertinggi mengajarkan bahwa rasa takut bukanlah musuh yang harus dibenci, melainkan pintu yang harus dipandang dengan berani. Semakin engkau menghindarinya, semakin besar ia membayangimu. Tetapi saat engkau menatapnya, berjalan mendekat, dan berani menyentuhnya, engkau akan menyadari bahwa tembok itu tidak setebal yang engkau kira. Ia mulai retak, mulai runtuh, hingga akhirnya engkau melihat bahwa di baliknya ada ruang kebebasan yang luas. Keberanian sejati bukan berarti tidak merasakan takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah, walaupun rasa takut itu masih ada di dalam dada. Mereka yang berani bukanlah orang yang bebas dari rasa gentar, melainkan orang yang memilih tidak berhenti hanya karena gentar. Saat engkau berani menembus rasa takut, engkau menemukan sisi dirimu yang jauh lebih kuat daripada yang engkau bayangkan sebelumnya. Jika engkau melihat ke belakang, banyak ketakutan yang dulu pernah menghantuimu ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Kekhawatiran yang begitu besar, penolakan yang begitu engkau takuti, kegagalan yang selalu kau bayangkan, semuanya hanyalah bayangan yang lewat. Tetapi betapa sering kita terhenti karena percaya pada bayangan itu, seolah ia nyata. Inilah sebabnya mengapa perjalanan batin selalu menuntut keberanian, bukan untuk melawan dunia, melainkan untuk melampaui bayangan dalam dirimu sendiri. Lepaskanlah belenggu itu. Tataplah ketakutanmu, peluk ia lalu melangkahlah melewatinya. Setiap kali engkau melampaui satu rasa takut, engkau akan merasakan kebebasan yang lebih besar, dan batinmu menjadi lebih tenang. Di balik tembok rasa takut, ada jalan yang luas menuju cahaya, dan hanya mereka yang berani melampauinya yang akan menemukan kebebasan sejati dalam hidup ini. Bab 5. Menemukan cermin diri. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang membawa kebahagiaan, ada yang datang membawa luka, ada yang datang hanya sebentar, dan ada pula yang menetap lama. Namun sesungguhnya, semua orang adalah cermin. Mereka memantulkan bagian dari dirimu, baik yang sudah engkau kenali maupun yang masih tersembunyi. Ketika seseorang membuatmu bahagia, itu adalah pantulan dari cahaya yang sudah ada di dalam dirimu. Dan ketika seseorang membuatmu marah atau terluka, itu adalah pantulan dari luka yang belum sembuh di dalam hatimu. Ilmu batin tertinggi mengajarkan bahwa setiap pertemuan adalah guru. Tidak ada satupun yang benar-benar sia-sia. Orang yang membuatmu tertawa mengajarkan tentang syukur. Orang yang membuatmu kecewa mengajarkan tentang sabar. Orang yang membuatmu terluka mengajarkan tentang kekuatan untuk menyembuhkan. Dan orang yang membuatmu kagum mengajarkan tentang potensi yang juga ada di dalam dirimu. Jika engkau mampu melihat orang lain sebagai cermin, maka engkau akan berhenti sibuk menyalahkan dan mulai belajar mengenali siapa dirimu sebenarnya. Namun banyak orang menolak cermin yang retak. Mereka marah pada orang yang menyakitinya, benci pada orang yang membuatnya kecewa, dan berusaha lari dari bayangan yang memantulkan sisi dirinya sendiri. Padahal justru pada cermin yang retak itulah terdapat pelajaran berharga. Ia menunjukkan bagian dalam dirimu yang masih perlu diperbaiki. Luka yang engkau tolak di luar sesungguhnya adalah luka yang masih tersimpan di dalam. Ketika engkau berani bercermin dengan jujur, engkau mulai menemukan kebebasan. Engkau tidak lagi dikendalikan oleh amarah, tidak lagi diperbudak oleh kebencian. Engkau mulai melihat bahwa orang lain bukanlah musuh, melainkan penunjuk jalan. Bahkan orang yang paling sulit engkau hadapi sekalipun, sejatinya adalah guru besar yang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan dari tempat lain. Maka jangan benci pada cermin yang memperlihatkan kelemahanmu. Jangan marah pada orang yang membangkitkan luka dalam dirimu. Pandanglah mereka sebagai utusan yang datang untuk membantumu bertumbuh. Karena pada akhirnya, hanya dengan keberanian bercermin, engkau bisa menemukan siapa dirimu yang sejati. Dan ketika engkau mengenali dirimu, maka jalan batin menuju kebijaksanaan akan terbuka semakin luas. Bab 6. Kekuatan ikhlas. Ikhlas adalah puncak tertinggi dari perjalanan batin.
Banyak orang memahami ikhlas hanya sebatas melepaskan, tetapi sejatinya ikhlas jauh lebih dalam dari itu. Ikhlas adalah kemampuan untuk menerima alur kehidupan sebagaimana adanya, tanpa perlawanan yang melelahkan, tanpa keterikatan yang mengikat hati. Ikhlas bukan menyerah tanpa daya, melainkan berdamai dengan takdir yang berjalan. Inilah kekuatan yang membuat jiwa tetap tenang, bahkan ketika hidup tidak selalu sesuai harapan. Orang yang ikhlas tidak lagi sibuk menggenggam hasil. Ia bekerja dengan sepenuh hati, namun tidak menuntut apapun dari hasilnya. Ia memberi dengan tulus, namun tidak menagih balasan. Ia mencinta tanpa syarat, tanpa meminta pengakuan, karena hatinya tahu bahwa cinta sejati selalu kembali dengan caranya sendiri. Inilah yang membuat mereka yang ikhlas tampak begitu ringan menjalani hidup, seolah tidak terbebani meski kenyataan sering tidak sesuai dengan keinginan. Ikhlas membuat batinmu bebas. Tidak ada lagi rasa terikat pada hal-hal yang cepat berlalu. Ketika sesuatu datang, engkau menerimanya dengan syukur. Ketika sesuatu pergi, engkau melepaskannya dengan tenang. Tidak ada lagi perang melawan takdir. Tidak ada lagi cengkeraman yang menyesakkan dada. Yang ada hanyalah kelapangan hati yang mampu melihat bahwa setiap peristiwa, entah manis atau pahit, semuanya adalah bagian dari jalan yang sempurna. Namun mencapai ikhlas bukanlah perkara mudah. Ia bukan hanya ucapan di bibir, melainkan latihan panjang yang lahir dari kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Engkau mungkin akan jatuh, engkau mungkin akan kembali merasa marah, kecewa, dan ingin menggenggam erat. Tetapi setiap kali engkau belajar melepas, setiap kali engkau memilih untuk menerima, disitulah ikhlasmu bertumbuh. Sama seperti bunga yang mekar perlahan, ikhlas pun berkembang setahap demi setahap, hingga akhirnya memenuhi seluruh ruang hati. Belajarlah ikhlas karena di dalamnya ada kebebasan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ikhlas membebaskanmu dari belenggu dunia, membebaskanmu dari keterikatan pada ego, membebaskanmu dari rasa takut kehilangan. Ketika engkau benar-benar ikhlas, hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan perjalanan yang indah untuk dinikmati. Dan dari sanalah engkau akan memahami bahwa ilmu batin tertinggi tidak sekadar tentang mengetahui, tetapi tentang mampu menerima dengan lapang dan tulus. Bab 7. Menyatu dengan alam. Alam adalah kitab terbuka yang selalu siap dibaca oleh siapa saja yang mau memperhatikannya. Gunung yang berdiri kokoh mengajarkan keteguhan, sungai yang mengalir mengajarkan kelenturan, langit yang luas mengajarkan kelapangan, dan bumi yang sabar mengajarkan penerimaan. Sayangnya, banyak orang melupakan kitab ini. Mereka sibuk dengan kesibukan buatan, sibuk dengan hiruk pikuk yang diciptakan sendiri, sampai tak sempat melihat bahwa di sekelilingnya ada pelajaran yang lebih dalam daripada apapun yang tertulis dalam buku. Ilmu batin tertinggi tidak pernah bisa dipisahkan dari alam, sebab manusia sendiri adalah bagian dari alam. Tubuh kita berasal dari tanah yang sama, napas kita berasal dari udara yang sama, dan jiwa kita pun terhubung dengan ritme alam yang lebih luas. Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang melukai diri sendiri. Dan ketika kita bersahabat dengan alam, kita sedang menyembuhkan batin kita sendiri. Menyatu dengan alam berarti kembali menyadari siapa kita sebenarnya, bagian kecil dari kesatuan yang agung. Jika engkau berjalan di bawah rimbun pohon, mendengar suara dedaunan yang berbisik ditiup angin, merasakan air yang sejuk menyentuh kulitmu, atau memandang langit malam penuh bintang, maka sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan dirimu yang terdalam. Semua keindahan itu bukan sekadar pemandangan, melainkan cermin yang mengingatkan bahwa di dalam dirimu juga ada keteguhan, ada kelenturan, ada keluasan, dan ada kesabaran. Alam tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menyembuhkan. Alam juga mengingatkan kita untuk hidup dalam keseimbangan. Tidak ada pohon yang tumbuh terburu-buru, tidak ada sungai yang mengalir melawan arah, tidak ada burung yang menolak terbang saat tiba waktunya. Semua berjalan selaras dengan hukum kehidupan, tetapi manusia sering melawan alur itu. Kita ingin cepat, ingin instan, ingin melawan arus. Padahal semakin kita melawan, semakin besar rasa sakit yang kita ciptakan sendiri. Belajar dari alam berarti belajar untuk berjalan selaras dengan ritme kehidupan, bukan memaksanya. Maka jangan jauh dari alam. Sisihkan waktu untuk merasakan tanah, untuk mendengar angin,
untuk menatap langit, dan untuk merenung di tepi air. Karena di sanalah engkau akan menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia ada di hadapanmu, sama sederhananya dengan hembusan angin pagi dan cahaya matahari yang hangat. Menyatu dengan alam adalah menyatu dengan dirimu sendiri. Dan ketika engkau menyatu dengan dirimu, jalan menuju kebijaksanaan sejati akan terbuka lebih jelas. Bab 8. Menerima luka sebagai guru. Luka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hati pasti pernah retak, setiap jiwa pasti pernah jatuh, setiap langkah pasti pernah tersandung. Namun seringkali kita menolak luka itu, mencoba menguburnya dalam-dalam, seakan-akan ia adalah aib yang harus disembunyikan. Padahal luka bukanlah musuh. Luka adalah guru yang paling jujur, yang datang untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari kebahagiaan semata. Air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang membersihkan diri. Setiap rasa sakit yang pernah engkau alami, setiap kehilangan yang membuatmu terdiam, setiap pengkhianatan yang menusuk batin, sesungguhnya sedang menyingkap lapisan jiwamu yang terdalam. Dari rasa sakit itu lahir kedewasaan, lahir ketabahan, dan lahir pemahaman yang tak bisa diberikan oleh kata-kata. Luka mengajarkan kita untuk lebih lembut kepada diri sendiri dan lebih berbelas kasih kepada sesama. Ilmu batin tertinggi tidak meminta kita untuk lari dari luka. Sebaliknya, ia mengajarkan agar kita berani menatapnya, berani memeluknya, dan membiarkannya bicara. Karena di balik rasa sakit itu ada pesan yang ingin disampaikan. Luka adalah pintu yang membawa kita pada versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Orang yang tidak pernah terluka mungkin tidak pernah benar-benar belajar tentang kasih sayang. Sebab hanya mereka yang pernah jatuh yang tahu bagaimana cara mengulurkan tangan untuk mengangkat orang lain. Namun, menerima luka tidak berarti terus terjebak di dalamnya. Menerima luka berarti mengizinkannya menjadi bagian dari perjalanan, tanpa lagi membiarkan ia mengikat langkahmu. Sama seperti daun yang gugur untuk memberi ruang bagi daun baru, luka pun hadir untuk memberi ruang lahirnya dirimu yang baru. Engkau tidak akan pernah sama setelah terluka, tetapi justru di sanalah letak keindahannya. Engkau menjadi lebih dalam, lebih peka, dan lebih memahami arti hidup. Maka jangan benci pada lukamu. Pandanglah ia sebagai sahabat yang keras, namun jujur. Ia mungkin menyakitkan, tetapi ia sedang menempamu. Ia mungkin membuatmu menangis, tetapi ia sedang membersihkan hatimu. Pada akhirnya, luka bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa engkau sedang bertumbuh. Dan jika engkau mampu menerima luka sebagai guru, maka engkau akan melangkah ke bab berikutnya dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bercahaya. Bab 9. Menemukan cinta yang murni. Cinta adalah bahasa batin yang tidak memerlukan kata-kata. Ia hadir sebagai getaran halus yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa yang lain, melampaui batas logika dan perhitungan manusia. Namun seringkali, cinta yang kita pahami terikat oleh syarat dan harapan. Kita mencinta karena ingin dicintai kembali. Kita memberi karena ingin mendapat balasan. Kita merangkul karena takut kehilangan. Padahal cinta sejati adalah kebebasan, bukan keterikatan. Ia adalah keindahan yang tetap bersinar, meski tidak mendapat balasan. Cinta yang murni tidak lahir dari rasa ingin memiliki, melainkan dari rasa ingin memberi. Ia tidak mengekang, tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hadir untuk melengkapi, bukan untuk mengikat. Sama seperti matahari yang selalu bersinar tanpa meminta tepuk tangan, sama seperti bunga yang mekar tanpa memaksa siapapun untuk memandang, demikianlah cinta sejati bekerja. Ia tidak pernah meminta imbalan, namun kehadirannya membuat dunia menjadi lebih indah. Ketika engkau menemukan cinta yang murni, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Engkau tidak lagi takut kehilangan, sebab engkau tahu bahwa cinta sejati tidak pernah bisa benar-benar hilang. Ia tidak tergantung pada orang tertentu, pada benda tertentu, atau pada kondisi tertentu. Cinta murni adalah energi yang mengalir di dalam dirimu, yang bisa engkau bagi kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang pernah menyakitimu. Inilah cinta yang menyembuhkan, cinta yang mengangkat,
cinta yang membuka pintu batin menuju kebijaksanaan. Namun untuk sampai pada cinta yang murni, engkau harus berani membersihkan hatimu dari bayangan ego. Ego selalu ingin menguasai, ingin memiliki, ingin diakui. Ego menjadikan cinta sebagai transaksi, bukan ketulusan. Selama engkau masih dikuasai ego, cinta akan selalu menjadi sumber luka. Tetapi ketika engkau belajar melepas ego, engkau akan menemukan bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar. Cinta sejati lahir dari dalam, dari ruang hati yang ikhlas dan penuh cahaya. Cinta yang murni adalah kunci dari ilmu batin tertinggi. Ia adalah inti dari segala pencarian, inti dari segala perjalanan. Karena pada akhirnya, semua ilmu, semua kebijaksanaan, semua pengalaman hidup hanya akan bermuara pada satu hal. Seberapa dalam engkau mampu mencinta tanpa syarat. Dan ketika engkau mampu mencinta dengan murni, engkau telah menemukan rahasia terdalam yang menentukan arah hidupmu. Bab 10. Kembali pada sumber sejati. Pada akhirnya, setiap perjalanan batin akan membawamu kembali ke asalmu. Kita mungkin berjalan jauh, melintasi jalan penuh tawa, air mata, luka, dan cinta. Kita mungkin mencari di banyak tempat, menanyakan pada banyak orang, bahkan berkelana ke pelosok dunia. Namun satu hal yang selalu kita temukan di ujung perjalanan, bahwa sumber sejati selalu ada di dalam diri. Sumber itu adalah cahaya yang tak pernah padam, meski kita menutupinya dengan kesibukan, meski kita menenggelamkannya dengan keresahan. Kembali pada sumber sejati berarti kembali mengenali dirimu yang terdalam. Di balik segala peran yang engkau mainkan, di balik segala topeng yang engkau kenakan, ada dirimu yang murni, yang tak pernah ternoda oleh dunia. Ia adalah inti jiwa yang selalu tenang, selalu damai, selalu bersinar. Banyak orang mengira kebahagiaan sejati bisa dibeli, bisa dicapai dengan kekuasaan, atau bisa ditentukan oleh orang lain. Padahal kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika engkau kembali kepada sumber itu, kembali kepada dirimu sendiri. Di sumber sejati engkau akan merasakan kedekatan dengan sesuatu yang lebih agung dari dirimu. Sebagian orang menyebutnya Tuhan, sebagian menyebutnya Sang Pencipta, sebagian menyebutnya kehidupan atau cahaya agung. Nama bukanlah hal yang utama. Yang penting adalah kesadaran bahwa kita semua terhubung dengan satu pusat yang sama. Dari situlah kita datang, disitulah kita bernaung, dan kepadanya kita akan kembali. Kesadaran ini membuat hati lapang, membuat jiwa tenang, membuat hidup tidak lagi terasa terpisah. Ketika engkau kembali pada sumber sejati, engkau akan mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Setiap luka, setiap tawa, setiap pertemuan, setiap perpisahan, semuanya adalah jalan yang membawamu pulang. Bahkan kesalahan dan kegagalan pun tidak sia-sia, karena mereka adalah bagian dari peta yang menuntunmu kembali pada cahaya. Tidak ada perjalanan yang salah, karena semua jalan pada akhirnya mengarah pada rumah asalmu. Inilah puncak dari ilmu batin tertinggi, kembali pada sumber sejati dengan hati yang utuh, tanpa penyesalan, tanpa penolakan, hanya dengan penerimaan dan cinta. Maka, jalani hidup ini dengan bijaksana. Syukuri apa yang datang, lepaskan apa yang pergi, cintai dengan tulus, dan belajarlah dari setiap pengalaman. Karena pada akhirnya, semua yang engkau cari di luar sesungguhnya sudah menunggu di dalam. Sumber itu ada di hatimu, dan ia selalu menuntunmu pulang. Sahabat jiwa yang mulia, setiap langkah dalam hidupmu adalah bagian dari perjalanan kembali pada cahaya. Jangan pernah ragu bahwa hatimu selalu dituntun, meski jalan kadang terasa gelap. Aku berdoa semoga engkau senantiasa diberi ketenangan dalam setiap ujian, kelapangan dalam setiap kesulitan, dan cahaya dalam setiap pencarian. Semoga hatimu selalu dipenuhi cinta yang murni, dan langkahmu selalu diarahkan menuju kebaikan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jika engkau merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa berbagi cahaya dengan orang lain. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya, dan semoga damai selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.